Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta ya untuk zodiak Capricorn di minggu kedua bulan Mei 2024. Oke, seperti biasa ya, bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% ya untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana, karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman ya, bukan seorang tarot reader lagi. Seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik ya. Di sini bisa jadi yang terbaca adalah energi kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini untuk zodiak Capricorn ya. Capricorn, bagaimana kisah cintamu Capri di minggu kedua bulan Mei 2024? Bagaimana kisah cinta Capri? Bagaimana kisah cinta Capri di minggu kedua? Sekali lagi, bagaimana kisah cinta Capricorn di minggu 2024? Oke, baik Capricorn, bagaimana kisah cintamu di minggu kedua ini? Aku lihat ya, beberapa dari Capri sepertinya ada yang mencoba untuk move on gitu ya. Ada juga yang mencoba untuk berprogres gitu ya, dalam apa ya, progres berlabuhnya ke hati seseorang, pada seseorang gitu. Dan ada isu-isu yang terungkap tentang hubungan kamu dan seseorang, atau hubungan seseorang lagi berhubungan dengan kamu dengan orang lain gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi intinya di minggu kedua ini aku lihat Capricorn itu menerima sesuatu yang memang kamu butuhkan. Kalau kamu butuh informasi tentang seseorang, kamu akan mendapatkannya ya. Kalau kamu butuh move on gitu ya, kamu akan berhasil dengan move onmu di minggu kedua ini gitu ya. Akan apa sih, kayak yang bisa lah gitu ya, kamu buat melupakan seseorang di sini kalau memang seseorang itu dirasa mungkin tidak yang worth it lagi buat kamu ya. Dan di minggu kedua ini Capri, ada yang lagi nge-stalking kamu, aku lihat ya. Ada yang lagi nge-stalking kamu, ada yang lagi cari tahu tentang kamu di sini, mungkin lewat story-nya kamu atau status-status yang kamu buat gitu ya. Kepo sama kamu. Apa aku perlu buat judul tentang kepo? Siapa sih yang lagi kepo sama kamu akhir-akhir ini? Bisa kali temen-temennya kita lihat orangnya ya di sana. Lalu juga di di minggu kedua ini Capri, aku lihat nih, hati-hati terhadap seseorang yang kelakuannya mungkin kayak apa ya, licik, pinter mungkin ya, cerdik gitu, lebih ke cerdik gitu. Seseorang yang cerdik yang mencoba untuk berkompetisi sama kamu di sini ya, soal asmara, soal cinta. Apalagi untuk kamu yang lagi mencoba untuk mendapatkan hati seseorang ya dalam waktu dekat ini atau di minggu kedua inilah ya. Aku lihat kamu ada saingannya di sini ternyata, hati-hati ya. Selanjutnya bagaimana situasi percintaan Capricorn di minggu kedua ya, bulan Mei 2024. Sorry ya teman-teman ya, tenggorokan aku lagi nggak enak nih kelihatannya. Mau banget ya Capri ya. Giliran di kamu aja nih aku udah kebanyakan ngomong jadinya gini deh. Kayak gitu ya. Oke, baik Capri, bagaimana situasi percintaan kamu di minggu kedua? Single, couple, sama sih aku lihat di sini ya. Ada sesuatu yang baru teman-teman ya. Ada sesuatu yang baru nih di minggu kedua ini di situasi percintaannya Capri. Hubungan yang ada sesuatu yang baru, awalan barunya, apakah masalah baru dengan pasangan juga bisa sih ya. Ada pembaruan sih, lebih tepatnya pembaruan. Ya, kalau bisa jangan masalah yang diperbarui di sini, tapi mungkin perbaikan hubungan gitu ya. Atau juga orang baru, single, seperti itu ya. Itu tuh situasinya. Lalu apa hal yang bisa kamu lakukan untuk situasi percintaan kamu ini Capri? Yang bisa kamu lakukan, aku lihat yang pertama ya, teruslah apa ya, istilah kata tuh kooperatif gitu ya. Kalau sama pasangan sendiri kooperatif, masalah apapun diselesaikan bareng-bareng lah gitu ya. Itu yang bisa kamu lakukan. Terus belajar gitu ya, bagaimana cara saling memahami, mengerti satu sama lain gitu ya. Belajar untuk saling, kalau bisa nggak ada pertengkaran gitu ya. Belajar saling mengerti di sini, oke. Kalau yang single, belajar tentang gimana caranya meningkatkan gitu ya,
istilah kata tuh kepercayaan dirimu gitu ya, untuk bisa bersama dengan seseorang nantinya. Aku percaya diri kok kak gitu ya. Oke, kamu percaya diri, cuman terkadang dalam memahami seseorang kita pasti ada ragu-ragunya kan. Aku bener nggak sih dalam memahami dia? Aku udah bener nggak sih caraku ini, langkahku ini? Nah itu terkadang kita tuh ada ragu-ragunya di situ teman-teman ya. Apakah aku sudah 100% nggak sih memahami dia? Ya sering tuh mentok di sana, apalagi untuk kita para cewek gitu ya, sering banget ngerasain kayak gitu, apalagi sama pasangan sendiri ya. Jadi semua butuh pembelajaran, nanti feelingnya akan datang dengan sendirinya. Oh iya, dia seperti ini, seperti itu. Feelingku mungkin aku baru 70% lah gitu ya, memahami dia gitu. Jadi butuh pembelajaran buat bisa memahami seseorang. Itu bisa dilakukan, termasuk yang single, belajar buat memahami kalau kamu nanti punya pasangan gitu ya, gimana caranya ya. Lalu yang jangan dilakukan di sini apa kak? Jangan membuat kesalahan yang sama, Capri ya. Dalam kisah cintamu, jangan cuek sama pasangan sendiri ya. Jangan menolak buat belajar, karena belajar itu penting gitu ya. Jadi belajar itu nggak hanya di sekolah, nggak hanya di kampus, tapi dalam membangun hubungan dengan seseorang kita juga perlu belajar, terutama memahami seseorang ini dan memahami bagaimana mencocokkannya dengan diri kita gitu loh. Adaptasi termasuk salah satunya, kita harus belajar ya. Dan yang jangan dilakukan selanjutnya apa kak? Jangan yang ini aja sih ya, jangan yang terlalu tertutup, terlalu memendam perasaan, unek-unek apapun itu, apalagi kalau kamu udah berpasangan. Ungkapkan dong ke pasangan kamu gitu. Buat apa disimpan-simpan? Kalau disimpan-simpan apapun itu unek-uneknya kamu, pasangan kamu gak akan tahu dan masalahnya gak akan selesai kalau kamu punya masalah di sini ya. Kalau yang single jangan terlalu banyak memendam gitu teman-teman ya. Kalau kamu butuh teman curhat tentang perjodohan apapun itu ya curhat ya sama orang yang kamu percaya, agar kamu tuh plong dan kamu tuh nggak yang kepikiran gitu ya, jadi lebih santai, relax, mungkin ya fokus cari duit dulu, nggak apa-apa single ya. Lalu selanjutnya apa pelajaran bisa diambil dari kisah cintanya kamu di minggu kedua? Aku lihat pelajarannya di sini ya, mungkin belajarlah buat mengerti tentang tugasmu, tentang kewajibanmu. Kalau kamu ke depannya mungkin jadi jadi pasangan gitu ya, atau menjadi miliknya seseorang, belajar gitu buat memposisikan dirimu. Kalau aku lihat kayak gitu ya, buat tahu di mana posisimu, mengerti di mana posisimu ya, dan apa struggle-nya di sana. Belajar dari sekarang makanya ya. Lalu di kartu yang kelima di sini hasilnya dapat untuk kisah cintanya kamu di minggu kedua, Capri. Aku lihat hasilnya ada sesuatu yang growth. Mungkin karena Capri ini orangnya mau belajar gitu. Jadi kamu tuh mau belajar, mau memahami, mau mencari tahu, sehingga ya kamu ada kemajuan di sini ya, dalam memahami pasangan, dalam belajar dalam memahami calon pasangan kamu buat kedepannya kayak gitu. Karena kamu tuh mau belajar, itu bagusnya dari Capri itu nggak kamu tuh open minded, tidak menutup mata dan pikiranmu ya. Apalagi kalau udah mendapatkan saran dari orang lain, kamu pasti akan sangat mendengarkan sekali. Oh aku harus gini ya, aku harus gitu ya, gini ya, seperti itu ya, belajar gini-gini. Wah keren sih ya. Oke jadi gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu ya. Untuk kisah cintamu di minggu kedua ini, kamu bisa terkoneksi dengan ada Wands, Aries, Leo, Sagittarius, ada Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, ada apa lagi ya? Itu aja sih teman-teman buat zodiaknya ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu ya. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Capricorn.